Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Pinor semuanya, bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Nah sahabat semuanya, banyak sekali yang masih inbox saya ya, komentar bahwa belum juga KYC. Padahal ya kemarin juga teman-teman saya baru daftar KYC langsung lulus ya. Nah jadi teman-teman jangan khawatir bahwa ya tidak akan ada yang ditinggalkan. Semua perintis, semua pioner itu akan KYC teman-teman. Ya mungkin ya kesibukan dari server dan lain sebagainya kita tidak tahu, ataukah ada kesalahan saat Anda melakukan KYC awal ya. Mungkin fotonya mereng, cahayanya tidak bagus, kemudian identitas Anda mungkin buram. Nah itu kita tidak tahu, tapi intinya nanti akan ada perbaikan-perbaikan, menu perbaikan untuk KYC. Nah jadi teman-teman perlu juga diketahui bahwa disinilah pusat kepercayaan publik dan otoritas keuangan global. Desentralisasi penuh akan terjadi di dalam dunia internet. Masyarakat internet sekarang ini teman-teman sudah mencapai 5 miliar penduduk ya. Nah ini luar biasa sekali itu ya. Dan ya tentunya tidak ada yang bisa menghentikan perkembangan manusia yang sekarang ini hidupnya mencari makan di dunia internet dan dunia digital. Nah, jadi tidak heran kalau ada orang yang mungkin hanya di rumah saja, duduk saja sana sini. Nah, uangnya banyak karena dia mencari uang di dunia digital ataupun di dunia internet, teman-teman. Pastikan Anda ya salah satunya, dan pastikan bahwa tanda petir yang ada di logo file itu jangan sampai ketinggalan untuk mengkliknya, karena itu mudah-mudahan yang akan merubah nasib Anda. Nah teman-teman, kita berbicara Pioneer Work berarti kita berbicara tentang komunitas. Bagaimana komunitas pioner bekerja sama dengan tim ya, tim inti maksudnya ya, core team itu untuk sukses membuka mainnet. Jadi membuka mainnet itu adalah sinergi ya, sinergi antara core team dengan pioner teman-teman. Nah hari ini ya, itu tokoh komunitas, tokoh masyarakat Dorisin itu sudah menyampaikan bahwa pengembang ekosistem dari seluruh penjuru dunia ya, itu menyapa semua orang pada pukul 11 pagi tadi. Dan tentunya atas nama penyelenggara dan inisiator konferensi ya, Dorisin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada 25 tamu ya di atas, dan terima kasih pada pidato yang luar biasa tentunya. Nah teman-teman, sebelum membahas topik ini ya mungkin Dorisin itu sudah tahu lah ya, mereka dia ya, yaitu seorang lulusan Universitas Ekonomi ya, nah di Kanada seperti itu dan lain sebagainya, dan hari ini dia pengamat ekonomi, pengamat Pioneer Work teman-teman ya. Sebagai ahli ya pengamat ahli dan ahli ekonomi, tentunya dia punya cara berpikir sendiri bahwa tujuan dari Pioneer Work ini memang benar-benar luar biasa ya, dan tentunya ini merupakan spesialisasi lah yang menganalisa ya perjalanan file ini. Jadi Dorisin ini memang sangat orang yang cerdas tentunya seperti itu. Tidak seperti kita ya, kita hanya mengikut saja. Ya kalau misalnya mainnet ada harganya ya mungkin itu kebetulan lah ya, karena selama ini kita gratis. Nah seperti itu teman-teman. Nah untuk menganalisis file ini ya, Dorisin teman-teman itu telah membahas hubungan antara komunitas startup dan tim inti dalam banyak pidato. Nah jadi sulit ya kalau misalnya core team dan pioner itu tidak punya kekompakan ya, kesulitan. Nah seperti itu, dan punya misi yang sama. Nah mereka ya itu bekerja ya, merampungkan sistem, merampungkan roadmap dan lain sebagainya. Nah itu juga dari serapan-serapan yang dilihat dari pioner sendiri. Apakah pioner sudah migrasi, apakah pioner sudah benar untuk menambang, apakah pioner sudah, dan lain sebagainya. Nah itulah mereka lakukan, bukan kita yang mengharap. Kalau hari ini kita minta mainnet ya teman-teman, ternyata yang KYC juga belum memadai, ini juga menjadi kendala yang sangat besar. Nah teman-teman, kekuatan ya yang terdepan dalam
pertempuran kita lah ya, ataupun dalam penambangan kita hari ini, yaitu hanya orang-orang yang punya mimpi yang masih bertahan ya, yaitu sebuah reputasi yang tinggi bagi kita dan Kortim, karena kita selalu melihat perkembangan yang signifikan, perkembangan ataupun perubahan yang ada pada informasi PAI sendiri. Dan ini sangat dibutuhkan oleh tim inti ya. Ya, ini sangat dibutuhkan sekali. Maka dari itu Kortim mengatakan tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan jangka panjang yang nyata, baik untuk individu ataupun untuk internet dalam sejarah ya, atau hari ini dalam domain cryptocurrency atau non cryptocurrency. Jadi hal-hal hebat membutuhkan waktu dan upaya yang tak henti-hentinya untuk dibangun. Dan kemudian Kortim berharap semua pionir memiliki semangat yang sama, melihat melalui kebisingan dunia luar, pasang surut dunia luar, terus-menerus fokus membangun substansi dan tak henti-hentinya menciptakan diri kita sendiri, tentunya seperti itu, dalam kemakmuran dan kesulitan. Kortim berusaha keras ya untuk mencapainya dan memberitahu bahwa harus ada perlawanan di jalan kesuksesan tersebut. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala ya, itu memang menuju jalan kesuksesan, karena mesin ataupun ya tentunya alat-alat yang digunakan itu pasti akan ada kendala ya. Jadi segala macam suara, serangan, fitnah itu udah biasa seperti itu ya, teman-teman. Dan kemudian harus lebih dari itulah Pi Network ini menjadi revolusi finansial, revolusi moneter, dan revolusi teknologi. Nah, jadi retensi ya, atau resistensi dari Pi sendiri ini sebuah redistribusi kekayaan mempengaruhi beberapa kepentingan pribadi, dan revolusi selalu di bawah rakyat dan informasi dari atas ke bawah, tentunya seperti itu, teman-teman. Nah, Kortim menyarankan perintis untuk tidak berpartisipasi dalam platform ekosistem berbiaya rendah manapun. Nah, mungkin market-market itu ya, yaitu belum ada arahan. Jadi kita tidak perlu untuk membahas ini itu ya, teman-teman. Nah, kadang-kadang kita ini sebagai pioner ada saja ya grupnya pindah sini, pindah sana, grup ini, grup itu, dan lain sebagainya. Kayaknya semua mau dibeli ya, mau langit pun rasanya mau dibeli seperti itu ya. Karena apa? Yang gantilah helikopter macam dan sebagainya. Itu adalah perilaku yang kurang baik, teman-teman ya. Walaupun di Pi browser itu semuanya ada, tetapi belum tentu itu benar, karena belum ada ya yang namanya laporan ataupun peresmian ya dari itu sendiri. Nah, jadi ada juga perilaku jual beli Pi ya, itu ya tidak akan membuat maju. Memblokir celah ini dapat memungkinkan KYC yang diharapkan dan migrasi besar untuk bergerak dengan lancar. Dalam proses ini pasti ada segala macam kebisingan yang menghambat. Nah, jadi jangan dilakukan hal-hal yang aneh ya. Masuk Pi browser ya, ikut marketplace ini, marketplace itu, dan lain sebagainya. Nah, biasa mereka-mereka yang pintar-pintar dalam dunia internet itu memang membuka peluang-peluang itu di dalam Pi browser, tetapi itu belum tentu adalah hal yang dibenarkan oleh Kortim. Jadi hati-hati, teman-teman ya. Bisa saja nanti koin Anda juga hilang seperti itu. Nah, dan beberapa dari mereka mungkin memberitahu ya bahwa ya harganya ya ada $1 juta, 10 juta, 2 miliar, dan lain sebagainya. Nah, itu juga belum ada anjuran ya, kemudian informasi dari Kortim sendiri. Nah, hari ini ya Kortim mengingatkan kembali, dan untuk memulai kedatangan mainnet terbuka membutuhkan upaya dan kerjasama dari pioner ya, teman-teman. Nah, seperti yang saya akan katakan tadi, yaitu semuanya harus terkontrol, yaitu dari mata, telinga, mulut, tangan ya, dari ucapan ya, dari pendengaran ya, kemudian dari penglihatan, dan kemudian dari gerak-gerik kita sendiri ya. Jangan sampai menjadi kabar yang tidak baik ya setiap hari-hari, tetapi carilah kabar yang benar baik. Apa yang Anda temukan ya adalah tentang menghibur diri sendiri. Anda dapat sumber kabar baik ya, lakukan dan jalankan. Jangan jual akun atau koin Anda, karena itu akan merugikan yang sangat besar. Pikirkan tentang apa yang dapat Anda lakukan setelah menjual akun atau koin Anda. Anda hanya mampu menghabiskan beberapa bulan, belum lagi perilaku Anda secara dramatis mempengaruhi proses jaringan Pi. Anda mungkin menyesal menyerahkan koin di tangan Anda, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. Anda menyerahkan satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidup Anda dan keluarga. Wah, luar biasa, teman-teman. Bahasa ini
artinya membuat Penerok itu memang luar biasa gitu ya. Dan Anda harus dapat menjalani apa yang menyedihkan di masa yang akan datang. Nah, jadi jangan serakah ya, jangan hura-hura dan lain sebagainya. Kita tentukan saja apakah GCP itu akan sukses, apakah Pi dengan harganya sangat besar, apakah Pi bertahan seumur hidup. Nah, itu harus kita pikirkan. Oke teman-teman, jadi apapun ceritanya, promosikan terus Penerok, kemudian juga ya lakukan ya pengumpulan data, informasi yang jelas ya. Dan setiap pioner melakukan ini ya berarti ini namanya mendukung Penerok teman-teman. Oke teman-teman, sudah panjang ya mengapa semuanya itu memprioritaskan GCP konsensus. Nah, itu adalah keinginan masing-masing, dan kita pernah mendengar ucapan bahwa bunuh ayam untuk telur, tolong jangan bunuh ayam lagi ya. Itu pula kemungkinan ada telur yang akan menetas seperti itu. Nah, kalaupun ada beberapa komoditas utama, hanya persyaratan perintis yang mendapatkannya, dan sementara pemerintah harus meningkatkan kecemburuan dan kecemasan mereka. Oke teman-teman, mudah-mudahan sukses. Nicholas mengatakan, pioner membangun biaya Pi, tetapi banyak pioner masih berpikir bahwa tim inti harus menentukan harga agar mereka bisa yakin. Nah, oke. Dan bertemu kembali tentunya untuk berita-berita selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam petir, jeder, jeder, jeder.